Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Dan hati kami agar kami dapat mendengarkan dan mengerti firman dan nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Epistel yang dapat kita pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang diserahkan kepada Bapa Allah dengan kerajaan. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan ini?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Dan apakah yang kau berbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu?" Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makanan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan saya yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia."
Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kasih di dalam nama Yesus Kristus, Bapa saudara kami mendengarkan firman ini, kiranya Engkaulah yang membuka hati dan pikiran kami agar dapat mendengarkan dan melakukan setiap firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Khotbah kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 97 ayat 9. Mazmur 97 ayat 9. Ini lagi bunyi firman Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Dalam bahasa Batak, Aihodo ale Jehovah na sumpimbul, mungkot sandur talor. Jumimbul situtu do hosien nasa de batas dera. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui konteks maupun perikop-perikop yang ada pada Mazmur 97 ayat 9 ini, di mana kita diajak, kita diharapkan untuk setia, bersyukur dan percaya kepadanya, karena Dialah Allah yang maha tinggi dan mulia. Di sini kita memahami bagaimana Tuhan bekerja terhadap kita, seperti yang terjadi pada bangsa Israel, di mana bangsa Israel sangat bergumul pada waktu itu, yang di mana mereka ditindas di tanah Mesir, mereka ditindas dalam perbudakan tersebut. Bahkan di sini mereka mengalami kesengsaraan yang sangat berat. Namun di sini Allah tetap menemani, tetap membimbing bangsa Israel. Allah tetap memikul, bahkan Allah tetap menyatakan anugerah kepada bangsa Israel. Di dalam konteks ini, Allah mengharapkan bahwa bangsa Israel tetap bersyukur maupun mengharapkan bangsa Israel tetap percaya kepadanya. Maka di sini Allah menyatakan kuasanya dengan melakukan keselamatan kepada bangsa Israel. Bahkan keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan itu tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di mana kita memahami, bukan di kitab Mazmur ini, Allah menyatakan kehendaknya untuk tetap percaya kepadanya. Namun dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, banyak syair-syair yang di mana penulis tersebut mengajak atau mengajak kita kembali agar kita dapat setia, bersyukur maupun percaya kepadanya. Kita dapat melihat bahwa banyak dari tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pergumulan bagi mereka. Namun di sini mereka tetap bersyukur dan bahkan tetap percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya akan menceritakan sedikit kisah tokoh Alkitab yang tetap bersyukur kepada Allah, yakni tokoh Abraham. Di mana Abraham dipanggil Allah untuk melakukan atau mengadakan perjanjian dengan Allah. Bahkan di sini Allah memanggil Abraham untuk keluar dari negeri tersebut menuju negeri yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham itu tersebut. Di sini Abraham menaati panggilan itu tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dengan nama Yesus Kristus, dapat kita melihat ketaatan Abraham pada perintah Tuhan kepadanya. Di sini menunjukkan bahwa ia sangat percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan di sini Allah juga menguji iman Abraham, di mana Tuhan Allah mengharapkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya, yakni Ishak. Namun di sini Abraham taat dan percaya dan mau mempersembahkan anaknya tersebut menjadi persembahan yang kekal. Walaupun anaknya tidak jadi sebagai persembahan itu tersebut. Namun di sini dapat
kita melihat bahwa tokoh Abraham sangat taat dan percaya kepada Allah Juru Selamat satu-satunya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui dari perikop ini yang menjadi kata kunci yakni maha tinggi dan dimuliakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi penjelasan maupun kutipan dalam maupun dari kitab Mazmur ayat ke-9, Mazmur 97 ayat ke-7 ini, di mana tidak menjadi sebuah sebutan hal biasa dengan menyatakan identitas seseorang itu tersebut. Namun yang dimaksud di sini ialah dapat kita melihat dari iman, sikap maupun tindakan seseorang itu tersebut. Begitu juga sebutan maha tinggi dalam Alkitab bukanlah menyatakan Allah itu baik atau keturunannya mustahil ditebus oleh akal manusia. Tetapi karena Tuhan dan karyanya yang sangat agung. Hakikat Tuhan yang dinyatakan dalam kata maha tinggi di mana mengungkapkan karya Tuhan Yesus Kristus akan kuasanya di dunia ini. Bahkan Allah telah mendamaikan dunia ini dengan dirinya sendiri. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 19 itu tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita tetap setia, bersyukur, maupun percaya kepada Dia. Sedikit membawa saya ingin menceritakan ilustrasi di mana di situasi saat ini banyak iman orang menjadi lemah dikarenakan situasi saat ini, yaitu COVID-19, dan banyak orang menganggap itu hal sepele. Bahkan orang menganggap situasi itu menjadi satu teguran Allah kepada kita. Dan banyak orang berkata bahwasannya masalah atau situasi COVID-19 ini terjadi karena kemunafikan orang-orang atau dosa-dosa orang-orang. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa dunia ini akan kiamat. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini, kita harus tetap percaya, bersyukur maupun setia kepadanya. Karena melalui masalah atau situasi ini, Allah berkarya melalui situasi pandemi ini. Di mana kita dituntut untuk setia, untuk mengandalkan, untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang seperti yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 35 tersebut, dikatakan Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui dari konteks maupun berikut tersebut, mari kita setia, bersyukur maupun percaya kepadanya. Walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi saat ini. Banyak memang pergumulan yang kita hadapi di masa-masa saat ini. Apalagi buat mahasiswa S3 yang sekarang dari online, membutuhkan waktu, membutuhkan jaringan. Bahkan banyak yang lebih pergumulan yang kita hadapi di masa ini. Namun Tuhan mengharapkan kita untuk tetap setia, percaya maupun bersyukur kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam Kristus, ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berikanlah firman-Mu itu menjadi pedoman bagi hidup kami. Dan bukalah hati pikiran kami agar dapat melakukan setiap firman-Mu. Berikanlah kami Tuhan kesehatan agar dapat melakukan setiap kegiatan kami di hari ini.
Begitu juga Tuhan, buat orang-orang yang dimanapun mereka berada, Engkaulah yang menyertai, Engkaulah yang menolong mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 3 ada silakan. Ada pengumuman, Pak? Oh, ya, tidak ada pengumuman pagi hari ini. Hanya menyapa kita semua, saudara-saudara, tetap semangat, berkegiatan, jangan lengah, ya, supaya masa-masa belajar di rumah ini menjadi persiapan bagi kita. Jadi persiapannya agak lebih panjang untuk masuk ke kampus, tetapi harapannya akan lebih besar, yaitu saudara-saudara akan sudah lebih terbiasa, lebih terlatih, karena saya yakin bahwa situasi di kampus STGH itu tidak serumit ketika saudara sedang berada sekarang di rumah. Saya ulang, nanti kita buktikan apakah STGH itu adalah sesuatu yang lebih sulit daripada kehidupan kita di rumah. Nanti kita buktikan. Saya menduga bahwa kehidupan di luar STGH itu lebih rumit daripada kehidupan di STGH. Ya, di STGH ini everything is fine, tidak ada masalah sini. Tapi sekarang kita sedang dipersiapkan betul-betul untuk menjalani satu proses yang akan
kita bisa jalani. Karena yang berat sudah kita jalani selama beberapa bulan ini. Kita yakin bahwa seberat apapun nanti di kampus STGH, itu bisa kita jalani. Jadi tetap setia, saudara-saudara, dalam proses ini. Banyak di sana tawaran-tawaran, godaan-godaan, banyak sekali kami tahu, tapi tetaplah kalian kuat semua, setia, belajar fokus, tidak ada bolos. Ya, terus kalau bisa datang dalam persekutuan, lalu kemudian sungguh-sungguh dalam swakarya, semua itu akan tetap berguna bagi kita ya. Kami yang mengulang aja sekali lagi bahwa dalam beberapa minggu ke depan mungkin kita akan segera lagi melanjutkan diskusi tentang tata nilai STGH. Biarlah kita teruskan saja diskusi itu, saudara-saudara. Nanti kami akan diskusi tanggal pastinya kapan kita akan melaksanakannya ya. Jadi demikianlah dulu himbauan dari kami kepada kita semua. Kiranya tetap semangat semuanya. Horas. Horas, Pak. Horas, Pak. Horas, Pak.